sahabat-sahabat Resapi. Kali ini kita akan mendengar cerita bersama dengan para frater dari Seminari Projo tentang suka dan duka kehidupan mereka menjadi seorang frater. Mari kita akan berbincang-bincang bersama dengan frater yang ada di sebelah kanan saya dan di sebelah kiri saya. Berkah dalam frater. Nah frater, kalau boleh, kita mau kenalan dulu dari frater mana? Dari yang paling ganteng, frater Adi, monggo kenalan dulu. Ya, perkenalkan, nama saya Frater Adi, frater Projo Keuskupan Malang. Sekarang saya memasuki tingkat 2. Kita perkenalan dulu ya, berikutnya frater. Saya Frater Galuh, sekarang tinggal di Seminari Tinggi Giovanni Malang. Lalu saya frater calon imam untuk Keuskupan Malang. Saya Frater Mario, saat ini saya tinggal di Seminari Tinggi San Giovanni. Sama seperti Frater Adi, dia teman satu angkatan saya. Kami mau melanjutkan ke tingkat 2 dan saya dari Keuskupan Banjarmasin. Selamat malam, kenalkan nama saya Christophorus Emmanuel. Saya tinggal di Seminari Tinggi San Giovanni 23 Malang. Sama seperti Frater Mario dengan Frater Adi, kami satu angkatan di tingkat 2 nanti. Saya berasal dari Frater Projo Keuskupan Malang. Baik, nah frater kali ini bersama dengan sahabat-sahabat Resapi, kami ingin mendengar suka duka menjadi seorang frater itu apa dan bagaimana. Tentu kan sebelum menjadi seorang frater seperti sekarang, pasti ada jalan yang meliuk-meliuk begitu mungkin ya. Mungkin bisa diceritakan. Buat siapa dulu? Mungkin frater Galuh paling senior ya. Senior ya. Sangat senior. Sukanya jadi frater itu banyak, karena pokoknya penuh kegembiraan. Bagi saya sendiri yang paling menyukakan itu ketika mengalami masa pastoral ya. Itu kita bertemu dengan umat dari segala kalangan, anak kecil, remaja, OMK, keluarga muda, orang-orang dewasa, lansia, semuanya ini membuat saya itu suka cinta karena dari mereka lah saya menemukan Yesus. Dari mereka itulah saya belajar banyak hal. Jadi kegembiraan saya itu ketika bisa belajar bersama dengan Tuhan. Itu yang membuat suka ya. Untuk jadi frater itu suka banget. Kalau dukanya itu ketika banyak tugas, jelas ya. Tugas kampus atau tugas dari seminari itu rasanya seperti berat. Terlebih tugas kampus ya, karena saya tidak pernah
memikirkan bahwa nanti saya akan kuliah filsafat teologi. Itu berat, asli. Saya merasakan kesulitan di sini. Jadi itulah yang menjadi dukanya ketika jadi frater. Tapi kalau tidak mau harus diambil, itu sih. Dari jalan. Ya. Baik, terima kasih Frater Baru. Mungkin berikutnya Frater Adi. Suka duka jadi seorang frater. Kalau jadi frater projo di Seminari Tinggi Giovanni Malang, sukanya itu banyak teman dari berbagai macam daerah. Saya punya teman di Kalimantan, dari suku Dayak, dari Flores, Bali, dan di situ apa ya? Kami banyak perbedaan itu membuat saya semakin mengenal banyak budaya. Walaupun kadang ya mungkin ada selek-seleknya dikit, tapi di situ kami dilatih juga untuk menjadi seorang yang semakin bersaudara. Terus kalau dukanya apa ya? Dukanya selama ini saya rasakan lebih kepada jadwal. Bangun pagi itu bangun 4:30 itu sulit. Kayak tadi kata Frater Galuan, tugas itu kan kadang kami kerjain sampai jam 12, jam 1, tapi paginya itu tetap harus bangun 4:30. Pasti. Jadi mata itu rasanya lengket sekali. Berarti harus sudah ada jadwalnya jam sekian. Ada. Sudah terkoordinir dan terjadwal dengan baik. Oke, terima kasih Frater Adi. Kembali kasih. Berikutnya Frater Kristo. Kalau ditanya soal suka dukanya menjadi seorang frater projo, dari sukanya sendiri itu dapat dilihat dari misalnya banyaknya teman, karena jumlah frater di Seminari Tinggi Projo sendiri itu 116 orang. Banyaknya teman dari daerah lain, dari angkatan lain, dan bersahabat juga dengan para romonya. Itu menjadi kesukaan sendiri menjadi dari frater projo. Dan juga frater projo ini tidak terlalu begitu terikat dengan aturan. Misalnya juga seperti di biara kan harus ikut dan terikat dan ruwet gitu jadwalnya di biara gitu. Jadi di projo itu jadwalnya lebih fleksibel. Kalau dukanya itu adalah misalnya itu dari jadwal. Di tingkat 2 ini yang akan saya tempuh nanti itu adalah tentang pastoral mengajar. Jadi mungkin nanti ketika jadwalnya sudah bertabrakan antara jadwal kampus dengan jadwal pastoral mengajar itu kehidupan rohani jadi terkikis untuk mengerjakan tugas kampus juga mengerjakan tugas pastoral mengajar. Itu sih menurut saya. Terima kasih Frater Kristo. Nah, sekarang kita akan mendengar suka dan duka dari Frater Mario. Baik, saya mulai dari suka dulu. Suka itu banyak dari frater. Frater itu bagi saya ketika hidup di Seminari Giovanni, karena saya sendiri sebagai seorang frater Banjarmasin untuk saat ini, banyak teman-teman yang membantu saya dan banyak teman-teman yang istilahnya memberi support kepada saya ketika saya merasa sendiri, banyak orang yang datang membantu. Ada banyak hal juga, tapi menurut saya yang paling bagus itu ada 2 hal sebagai seorang frater. Sebagai seorang frater itu kami tidak pernah yang namanya stop untuk belajar dalam banyak hal. Dalam banyak hal seperti di sini, saya bertemu dengan umat Sumeneb mengadakan acara anak PMK. Itu suatu pembelajaran yang tidak pernah berhenti. Kami liburan pun kami belajar. Tiap hari kami refleksi dan terus. Itu menjadi kehidupan dari seorang frater. Yang kedua, sebagai seorang frater, kami itu dituntut untuk terus mendalami namanya Tuhan dengan cara apapun. Masing-masing orang punya cara masing-masing untuk mendalami Tuhan. Saya punya cara pribadi, teman-teman punya cara pribadi. Dan tidak ada yang salah. Kami tidak terikat dengan peraturan seperti yang dikatakan Frater Kristo. Itu yang menjadi sukanya kami. Jadi bebas saja sebagai orang projo itu. Kamu menemukan Tuhan seperti apa? Abdul. Dan tapi di situ juga ada duka bagi saya sebagai seorang frater yang
sendirian di frater sendirian karena saya dari Keuskupan Banjarmasin. Abang-abang 3T sudah lulus dan menjadi duka buat saya jadi sebagai seorang frater Keuskupan Banjarmasin, di mana melihat keuskupan saya itu sangat kekurangan panggilan di situ. Dan ya sebagai seorang frater Banjarmasin dengan kesendirian yang ada di situ, saya juga merasa kesepian, belum lagi banyaknya tugas, tuntutan dari kampus. Jadi tentu saja yang namanya kesendirian itu gak enak, tapi saya tidak pernah kesepian di situ. Terima kasih. Baik, terima kasih Frater Mario. Nah, kalau tadi kita mendengar cerita tentang Frater Mario, ada kata tentang OMK, Orang Muda Katolik. Nah, Frater, satu lagi pertanyaan berkaitan dengan Orang Muda Katolik ya. Kita tahu sekarang mungkin semakin bisa dibilang krisis ya. Anak muda Katolik sekarang mungkin bisa dibilang krisis, apalagi di zaman pandemi seperti ini ya. Dalam keadaan pandemi seperti ini mungkin juga kegiatan misa terbatas, terus kegiatan kerohanian OMK juga terbatas. Mungkin satu pesan dari para frater ini untuk teman-teman muda, nah mungkin cara mengatasinya supaya tidak krisis iman atau tidak kehilangan identitasnya menjadi orang muda Katolik terutama di masa pandemi ini. Kalau dari saya, untuk mensiasati situasi pandemi bagi UMK ya, karena situasi pandemi otomatis tidak ada misa, tidak ada kumpul-kumpul, untuk pendalaman iman itu kurang. Untuk mensiasati, pertama, gereja-gereja kan sudah mulai buka dengan protokol ketat. Nah, dengan dibukanya gereja, alangkah baiknya UMK itu kembali lagi itu datang ke gereja. Pokoknya ikut misa aja, itu satu. Lalu dua, ketika ada tugas apapun, tugas pun atau tugas bacaan atau ada pertemuan entah itu daring atau secara langsung dan dengan protokol ketat ya, ikut aja. Karena menurut saya kalau tidak pernah kumpul, tidak pernah ada pertemuan entah daring atau secara langsung, otomatis mereka lambat laun juga akan mengalami loyo. Jadi imannya tuh nampak loyo gitu, kurang bergairah dalam iman. Lalu yang ketiga, saya rasa mereka tuh perlu disapa. Dan di beberapa paroki itu ada yang imamnya tuh kunjungan. Ya dengan segala keterbatasan, imamnya tuh berjuang untuk kunjungan dengan protokol yang ketat ya. Ya mau gimana lagi, situasi pandemi kita tidak bisa menghindari ya. Seperti beberapa rombongan itu memang kunjungan, jadi umat-umat yang jarang datang atau OMK yang jarang mau dikunjungi aja. Karena kan kalau kunjungan tidak mungkin lah satu rombongan besar gitu kan, mungkin satu orang, dua orang. Saya pikir dengan 3 hal itu cukup membantu untuk mempertahankan iman mereka. Itu aja. Baik, terima kasih Frater Mario. Mungkin satu lagi dari Frater Kristo mungkin. Kalau soal UMK itu kan krisisnya tuh karena mereka itu kerjanya bisa beda-beda. Ya paroki ada yang kerjanya di Surabaya, yang kerjanya di luar kota, mungkin juga di luar negeri mungkin. Jadi menurut saya untuk mensiasatinya itu OMK terutama itu mengambil alih tugas di gereja, maksudnya tugas kor ataupun untuk lektor doa umat ataupun mazmur juga dengan memberi suatu gerakan baru gitu untuk paroki. Karena yang saya rasa sendiri, OMK sendiri pun jarang untuk pertemuan. Maksudnya karenanya pandemi ini sendiri membuat OMK itu kayak kering gitu, nggak ada hal yang bisa dikerjakan. Jadi menurut saya sendiri perlunya bertemu satu sama lain untuk membicarakan apa yang harus dilakukan agar di masa pandemi ini bukan menjadi salah satu hal yang membuat
apa yang bisa dilakukan dari gereja itu terbukti. Begitu, itu saja. Baik, terima kasih Brother Kristo. Sama-sama. Nah, sahabat-sahabat Resapi, demikian sharing singkat dari keempat frater. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan juga pesan untuk anak muda supaya selalu giat dalam setiap langkah, baik itu di gereja, di rumah maupun dalam pekerjaan dan di sekolah. Sekian dari Resapi. Kami ucapkan terima kasih kepada frater-frater sudah bersedia untuk kami ajak sharing-sharing. Nah, kita minum dulu, frater.